Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, peringatan arwah 100 hari mau mengungkapkan iman kita akan Allah yang penuh kerahiman dan yang mengasihi setiap diri umatnya tanpa mau kehilangan satupun. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang gembala yang mencari dombanya yang hilang. Setiap kita mempunyai kelemahan dan kerapuhan yang menghambat kita untuk memperoleh atau sampai pada kekudusan yang menjadi panggilan kita masing-masing. Tetapi karena kerahiman dan belas kasihnya, kita semua boleh saling mendoakan agar karena belas kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh dianugerahi rahmat kekudusan dan kehidupan kekal yang dijanjikan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya sambil mengenang Romo Alfons Suhardi yang 100 hari yang lalu dipanggil Tuhan, saya buka-buka website kita karena saya yakin bahwa ada tinggalan-tinggalan dari Romo Alfons di website kita, minimal dari renungan-renungan minggu yang biasanya kami dulu buat setiap minggu bergantian. Tetapi ada satu yang menarik dari postingan yang diunggah sesuai dengan usulan atau permintaan dari Romo Alfons, adalah salah satunya tahun 2018 yang lalu ketika Paus Fransiskus mengeluarkan sebuah seruan apostolik, Gaudete et exsultate, bergembiralah dan bersukacitalah. Bulan April tahun 2018 Paus Fransiskus mengeluarkan seruan ini, dan kemudian Pater Alfons tidak lama kemudian mungkin beliau di situ dituliskan menerima postingan tentang Gaudete et exsultate itu dari grup OFM, dari grup kami OFM Indonesia. Lalu beliau berinisiatif untuk memposting ulang di website kita. Dari situ saya melihat bahwa beliau setuju dengan apa yang dituliskan di dalam seruan apostolik itu, Gaudete et exsultate. Di dalam tulisan itu dikatakan bahwa seruan ini adalah seruan tentang panggilan kekudusan untuk semua orang. Dan panggilan kekudusan itu bukan sesuatu hal yang jauh, tetapi suatu panggilan untuk kita semua dengan cara-cara yang sederhana. Dan di situ disampaikan ada 5 hal jalan untuk mencapai kekudusan. Ketika saya melihat bahwa Pater Alfons memposting ini, seperti tadi saya katakan, tentu Pater Alfons juga setuju dengan jalan ini dan juga ingin agar kita menghidupinya. Maka dalam renungan ini saya tidak akan homili, tapi saya hanya akan mengenang Pater Alfons berdasarkan 5 hal yang beliau posting di website kita itu, sesuai dengan seruan apostolik Gaudete et exsultate itu. Yang pertama, dalam seruan itu Paus Fransiskus mengingatkan dan menyampaikan bahwa jalan untuk menuju kekudusan yang pertama adalah kekudusan berarti menjadi diri Anda sendiri. Pater Alfons pasti setuju dengan ini, bahwa kekudusan kita itu kekudusan yang unik. Tidak perlu kita meniru-niru orang-orang bagaimana mencapai kekudusan. Bisa mengikuti jalannya, tetapi kita mempunyai caranya sendiri agar kita bisa sampai pada kekudusan. Pater Alfons dengan caranya sendiri menghidupi kekudusan itu dengan menjadi Fransiskan yang tidak pernah mau berhenti belajar. Pater Alfons menjadi seorang Fransiskan yang tidak mau hanya santai-santai saja, tetapi senantiasa menggunakan seluruh daya, seluruh anugerah yang beliau terima dari Tuhan untuk berkarya sampai dengan saat terakhirnya. Beliau menjadi diri sendiri dengan hobi-hobinya, dengan talentanya, dengan segala kelebihan yang beliau miliki. Beliau mau menuju kepada kekudusan ketika beliau mengusahakan dan menghidupi itu dengan setia. Misa pagi, makan pagi, ngetik teks,
lalu siang-siang beliau jalan, olahraga, makan siang, istirahat. Beliau mengatakan, saya istirahat siang itu sejak masuk seminari. Jadi buat beliau istirahat siang itu wajib. Dan itu menjadi sebuah hal yang bagi beliau itu cara beliau untuk mencapai kekudusan juga dalam hal-hal yang beliau hidupi setiap hari. Lalu hal yang kedua yang Paus Fransiskus sampaikan melalui jalan kekudusan yang kedua adalah bahwa kehidupan sehari-hari dapat memimpin kita kepada kekudusan. Saya tadi sudah menyampaikan bahwa Pater Alfon mempunyai irama hidup yang sangat bisa diingat dan tidak sulit untuk diikuti sebenarnya. Sebagaimana dengan Pater Birto yang sudah pindah ke Cipanas. Beliau mempunyai jadwal harian yang rutin yang bisa dibaca. Jam 5, setengah 5 beliau sudah bangun, lalu setelah mandi beliau ngeser Gema Paulus. Setelah ngeser Gema Paulus beliau lalu kemudian turun misa. Setelah misa, sebelum misa beliau selalu setiap pagi pergi ke Gua Maria. Mungkin beliau doa Salam Maria 3 kali begitu, baru menuju ke kapel untuk misa. Lalu kemudian misa, setelah misa sarapan lalu kemudian beliau naik ke atas. Dan sebagaimana saya sampaikan dalam renungan yang lalu bahwa sharing yang lalu, beliau tidak tidur, bukan naik ke kamar lalu tidur. Meskipun jam-jam 8, 9 itu setelah sarapan ngantuk, beliau ngetik naskah gurunya yang tulisan tangan menjadi ketikan. Lalu jam 11 beliau turun olahraga, jalan-jalan, siang makan siang, istirahat siang, dan rutin seperti itu sampai saat terakhir. Beliau menghidupi itu dengan hal-hal yang sederhana. Setiap hari beliau menghidupi itu dan selalu mengajak kami yang masih muda ini untuk mengikuti itu, juga mensetiai itu. Maka kalau saya pergi, sering-sering ditanya, Anton ini kemana ya? Atau Pater Birto sedang pergi, gak ikut makan, Birto kemana? Langsung ditanyain. Maksudnya saling mengingatkan agar kita berjalan bersama-sama menuju kekudusan itu. Dan kalau Paus Fransiskus juga menyampaikan bahwa jalan sehari-hari ini adalah melalui hal-hal sederhana, seperti menghindari gosip, seorang orang tua, suami istri yang saling mencintai satu sama lain, melayani anak-anak, dan lain sebagainya. Hal-hal sederhana itu menjadi jalan kekudusan juga yang diajak oleh Paus Fransiskus untuk dihidupi. Lalu yang ketiga adalah kalau Paus Fransiskus mengatakan kekudusan dicapai dengan menghindari dua kecenderungan utama, gnostisisme dan pelagianisme. Sederhananya gnostisisme mau mengatakan bahwa apa yang kita ketahui itulah yang membawa kita kepada keselamatan. Sedangkan pelagianisme mau mengatakan bahwa apa yang kita usahakan sendiri itulah yang membawa kita kepada keselamatan. Yang satu mau mengatakan bahwa pemahaman akal budi saja yang membawa kita kepada keselamatan. Belajar banyak, mengisi di kepala, tapi belum tentu dalam perbuatan. Itu juga tidak bisa membawa kepada kekudusan. Begitu juga sebaliknya, pelagianisme yang mau mengantar orang hanya berdasarkan apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan sendiri, keselamatan itu kita peroleh. Itu juga hal yang tidak tepat. Maka saudara-saudara yang terkasih, Paus Fransiskus dan juga Pater Alfon yang coba menghidupi hal ini adalah ketika beliau tidak hanya mengisi kepala dengan berbagai macam ilmu yang bisa dipelajari, tetapi dengan doa. Beliau menghidupi doa dengan sangat setia, baik doa bersama maupun doa pribadi. Setiap jam 9 beliau sebelum tidur mondar-mandir di depan kamar kami rosario. Jadi saya rosarionya didoakan Roma Alfon sambil jalan ke sana kemari. Sampai dengan pakai tongkat beliau masih mendoakan itu setiap hari. Sampai di tempat tidur tidak bisa jalan, beliau mendoakan rosario itu. Sehingga beliau tidak hanya mengisi kepalanya dengan ilmu-ilmu, tetapi menjaga hatinya
dan imannya dalam doa-doa yang beliau hidupi sebagai jalan bagi beliau untuk mengusahakan kekudusan, bukan hanya berdasarkan yang diketahui dan apa yang dilakukan. Yang keempat, Paus Fransiskus menyampaikan bahwa kekudusan kita bisa lakukan ketika kita juga mengusahakan yang baik, bersikap baik. Romo Alfon sejak masih di Jogja mempelajari satu meditasi kesadaran yang membuat beliau itu dulu sangat strict begitu ya, sangat cepat emosi kalau ada yang tidak pas. Tetapi sejak beliau mempelajari meditasi itu, beliau juga menghidupinya, menjadi lebih sabar, menjadi lebih tahu kapan dia harus menegur, kapan dia harus mengingatkan yang lain. Dan itu juga diajarkan kepada kami ketika kami uring-uringan, kami marah-marah begitu. Maksudnya sambil ngobrol, cerita, ada keluh kesah, selalu mengajarkan kepada kami agar sabar, tidak usah ditanggapi, tidak usah diikuti dengan yang negatif pula, tetapi selalu menanggapi dengan lebih positif agar kita menjadi lebih tenang, bersikap baik dan tenang terhadap situasi apapun yang kita hadapi. Dan yang terakhir, Paus Fransiskus mengajak kita untuk mengusahakan kekudusan dengan menghidupi sabda bahagia. Menjadi miskin dalam roh, takut akan Allah, menjadi pembawa damai, haus dan lapar akan kebenaran dan selanjutnya. Romo Alfon juga menghidupi itu, mengamini sabda bahagia sebagai jalan baginya untuk menuju kekudusan. Semoga kita pun yang juga nanti kembali ke rumah masing-masing dipanggil juga untuk kekudusan, mengusahakannya dalam 5 hal sederhana itu. Kalau masih lupa nanti bisa buka di website, tulis tentang tulisan Romo Alfon itu dan kita jalani sama-sama, kita hidupi sama-sama untuk kekudusan yang menjadi panggilan kita bersama. Semoga kita diberi rahmat yang secukupnya untuk melanjutkan karya baik Pater Alfon dan teladan-teladan baiknya, karena beliau senantiasa mendoakan kita untuk mengusahakan yang terbaik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.